Bapak Ibu Saudara, kita sedang di dalam perjalanan merendahkan diri di dalam doa puasa. Dan hari ini adalah hari yang ke-6 di dalam doa puasa 21 hari. Saya mendorong Anda untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Lalu bagi yang belum terlibat merendahkan diri dalam berpuasa, ini adalah tahun yang terbaik untuk kita bersama-sama merendahkan diri di dalam doa puasa. Karena ada anugerah Tuhan yang tersedia yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini saya beri judul demikian. 4 dimensi doa puasa. Kita akan melihat 4 dimensi kedalaman di dalam doa puasa. Sehingga kita melakukan doa puasa dengan benar. Dan kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan itu terus menuntun perjalanan hidup kita. Tahun 1972 seorang profesor namanya Walter Mischel dari Stanford University melakukan sebuah eksperimen yang disebut sebagai Stanford Experiment Marshmallow. Beberapa anak usia 4 tahun dikumpulkan, lalu kemudian diberi marshmallow di depannya. Lalu sang profesor berjanji demikian, kalau kalian bertahan 10 menit saja, akan diberikan marshmallow bukan hanya 1, tapi banyak marshmallow. Marshmallow rasanya manis seperti permen begitu. Anda bisa lihat fotonya, berbagai macam ekspresi anak. Ada yang cuma melihat saja, berharap marshmallow lompat langsung ke mulutnya. Ada yang gak ngelihat mungkin karena takut tergoda. Ada yang mencicip sedikit. Ada yang gak sampai 10 menit langsung dilahap, langsung habis. Lalu penelitian tidak hanya berhenti di saat itu saja, bahkan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, umur 4 sampai belasan tahun mereka jadi teenagers. Dan eksperimen itu menunjukkan bahwa ketika mereka saat remaja, anak-anak yang bisa menunda kesenangan atau tidak makan tadi langsung marshmallow-nya dalam 10 menit, mempunyai kepribadian yang lebih baik, emosi yang lebih stabil, dan hasil ujian di sekolah yang jauh lebih baik dibandingkan anak yang hanya memikirkan kesenangan sesaat atau disebut sebagai delayed gratification. Ternyata berkelanjutan ketika anak-anak itu bisa menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, dalam doa puasa kita tahu dibutuhkan penguasaan diri di dalam hidup kita. Urusan marshmallow saja menunjukkan karakter anak atau menyiapkan karakter mereka di masa depan. Anda bisa bayangkan ketika penguasaan diri yang sesungguhnya bukan urusan marshmallow, urusan berdoa berpuasa. Saya yakin ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di waktu-waktu mendatang. Dan doa puasa usianya sudah ribuan tahun. Dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab berpuasa, perjanjian baru pun tokoh-tokoh Alkitab berpuasa. Berarti ada sesuatu yang hebat. Beberapa tokoh Alkitab demikian, Musa berpuasa 40 hari ketika berada di Gunung Sinai. Seorang wanita namanya Hana bergumul berpuasa untuk memiliki anak. Lahirlah Samuel di tahun-tahun penantiannya. Raja Yosafat berpuasa ketika menghadapi 3 suku bangsa Amon, Moab, dan Meunim. Esther seorang wanita berpuasa 3 hari ketika Israel terancam dimusnahkan secara massal. Daniel berpuasa 21 hari untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan Yesus Tuhan kita, Allah Putra, Allah Anak, ketika berinkarnasi mengambil rupa seorang manusia berpuasa 40 hari. Yesus yang Allah Anak sendiri berpuasa. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam puasa. Satu ketika murid-murid mengusir setan dari orang yang sakit ayan, gak bisa. Yesus mengajar muridnya jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa. Paulus secara rutin berpuasa, rasul hebat itu. Bahkan gereja mula-mula dalam sejarahnya dicatat memiliki waktu yang ditetapkan sebagai puasa raya. Puasa usianya puluhan tahun, ribuan tahun. Kenapa dari zaman dulu orang berpuasa, bahkan Yesus sendiri berpuasa. Berarti ada sesuatu yang hebat. Kenapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dengan sengaja berpuasa. Namun awasan berpuasa Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar rutinitas agamawi, bukan hanya sekedar pantang atau tidak makan atau tidak minum, bukan hanya sekedar penampilan di luar, namun rasa haus dan lapar menginginkan Tuhan. Mari kita belajar 4 dimensi doa puasa. Catat yang pertama, doa puasa adalah disiplin rohani. Salah satu kunci kesuksesan adalah kegigihan dalam sebuah disiplin yang benar.
Penelitian menunjukkan orang-orang yang memiliki komitmen dalam melakukan disiplin tertentu memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi sesuai dengan disiplin yang dilakukannya. Keberhasilan, kesuksesan orang dicek, diteliti. Kuncinya adalah karena melakukan sebuah disiplin. Disiplin adalah tindakan berulang-ulang secara konsisten yang berguna. Makanya di dunia kepemimpinan atau yang ngecek soal keberhasilan manusia dikenal dengan hukum 10.000 atau 10.000 jam terbang. Kalau satu orang berlatih atau melakukan segala sesuatu berulang-ulang sebanyak 10.000 jam kalau di total satu hari misalnya 4 jam berarti minimal 10 tahun. Orang itu memiliki menurut hukum 10.000 jam. Orang itu memiliki skill atau keterampilan kemampuan kelas dunia. Makanya tidak heran orang yang konsisten melakukan disiplin, entah main musik, entah tarik suara, entah seorang programmer, entah seorang dokter yang praktek minimal 10 tahun, entah seorang pendeta sekalipun pengkhotbah, seorang pemimpin, seorang manajer, kalau lewat 10 tahun, kalau orang itu serius sungguh-sungguh, langsung expert terampil. Langsung mahir, dibayar mahal. Hal itu saja berlaku untuk sesuatu yang bersifat jasmani, disiplin. Apalagi kalau kita melihat puasa sebagai disiplin rohani. Oleh karena itu Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puasa dimensi yang pertama adalah disiplin rohani. Paulus nulis surat demikian, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Teks perjanjian baru, teks aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena waktu itu bahasa Yunani se-internasional seluas bahasa Inggris hari ini. Dan kata yang digunakan latihan badani adalah gymnasia. Gymnasia itu artinya latihan fisik untuk menguatkan kondisi tubuh. Dari kata itu keluar kata gymnasium, keluar kata nge-gym, mempertahankan kondisi fisik. Dan Paulus tidak berkata latihan badani tidak berguna, terbatas. Kenapa terbatas? Karena suatu saat kita akan meninggal dunia. Tubuh ini akan kembali, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Terpujilah nama Tuhan. Satu saat kita akan tinggalkan tubuh ini. Atau yang kedua, tubuh kita tetap akan merosot. Meskipun kita jaga, apalagi yang tidak menjaganya. Itu latihan badani, gymnasia. Tapi ibadah itu, kata ibadah bahasa Yunaninya adalah eusobiah. Gymnasia versus eusobiah. Eusobiah itu artinya cara hidup tertentu yang bercirikan penghormatan terhadap Tuhan dan tradisi gereja. Gak semua tradisi itu buruk. Contoh misalnya tradisi dalam keluarga. Ada tradisi-tradisi tertentu yang bagus. Contoh misalnya makan malam bersama. Atau waktu-waktu liburan bersama-sama dengan keluarga. Atau mungkin cerita bersama. Ada tradisi-tradisi di keluarga kita masing-masing yang harus dipertahankan. Gak semua tradisi itu buruk. Termasuk tradisi dalam gereja. Paulus menekankan memang kalau dibandingkan dengan eusobiah, ibadah, gymnasia itu terbatas. Tapi eusobiah atau ibadah salah satunya adalah puasa. Paulus berkata mengandung janji baik untuk hidup kita di atas muka bumi hari ini. Maupun hidup yang akan datang kekekalan. Ketika seorang berpuasa, mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, disiplin rohani berguna buat kita hari ini. Maupun perjalanan kita di dalam kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita biasa
Makan minum secara teratur, saya dengan keluarga juga demikian. Makan pagi biasanya kalau nggak puasa jam 7 pagi sudah makan. Lalu jam 12 sudah makan. Jam 6 sore sudah makan. Nah kalau puasa kan akhirnya makannya ada beberapa yang di skip. Lalu kemudian kalau alarm lapar itu berbunyi, jangan lihat jam, aduh ternyata masih lama jam bukanya. Itu jarum makin lambat Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kebalikannya putar ke kiri kali ya. Jangan ngelihat jamnya atau mau buka puasa makan apa. Kalau alarm lapar berbunyi, ingat kita sedang disiplin rohani. Ingat yang begini, yang pertama, apakah kita sudah berdoa hari itu? Kalau lapar ingat sudah doa belum ya? Bukan mau makan apa ya? Atau masih 3 jam ya? Makin lama. Apakah sudah berdoa? Yang kedua, sudah baca Alkitab belum? Yang ketiga, ingatkan diri kita. Sebentar. 21 hari ngapain aku puasa ya? Kalau cuma sekedar pantang makan, pantang minum, rugi kita. Tanyakan apa goalnya? Apa tujuan aku puasa? Atau yang berikutnya spontan. Kalau di tempat kerja atau di sekolah, spontan tapi pelan aja. Untuk kalangan sendiri, bahasa roh. Jangan keras-keras. Nanti ditengking orang lain. Disangkanya ini aneh-aneh aja tiba-tiba bahasa roh. Bahasa roh pelan. Atau bersyukur. Muji Tuhan, thank you Tuhan. Kami sedang disiplin rohani. Kalau itu yang kita kerjakan. Paulus berkata, ibadah itu Yosobiah. Berguna buat hari ini, mengandung janji hari ini. Dan kehidupan yang akan datang. Anda yang sedang berpuasa, good job. Anda sedang di dalam track yang tepat. Yang belum puasa, alasan apapun. Belajar untuk puasa. Tahun ini adalah tahun yang terbaik. Untuk belajar, kuasai diri. Anda lihat ketika kita menguasai diri, disiplin rohani. Ada anugerah Tuhan dicurahkan secara melimpah. Yang setuju katakan amin, amin. Dimensi yang kedua di dalam puasa, Anda bisa catat adalah merendahkan diri. Demikian penjelasannya. Menyadari akan dosa, pelanggaran dan kesalahan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama atau orang lain. Tindakan puasa menjadi bukti berkabung dan kesungguhan penyesalan dari dalam hati yang akan menghasilkan pengampunan dan pemulihan. Mungkin waktu-waktu yang lampau Anda telah berbuat salah terhadap Tuhan atau terhadap sesama. Mungkin ada orang yang telah tidak setia di tahun-tahun yang lampau terhadap pasangannya. Engkau mungkin cheating, selingkuh, ada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Untung ketahuan atau engkau mengaku sendiri. Dan pasanganmu hari ini masih jengkel. Tetap ada konsekuensi yang engkau perlu tanggung. Atau mungkin kemarin-kemarin kita melakukan pekerjaan kita gak jujur. Sehingga kita dipecat. Nama baikmu tercoreng, engkau harus menanggung memang konsekuensinya. Atau seseorang student, entah itu pelajar, mahasiswa, karena tidak rajin sehingga nilainya jelek, harus mengulang. Entah kesalahan apapun yang Anda lakukan di masa lalu, memang ada konsekuensi. Tapi saya dorong Anda jangan hanya berhenti di konsekuensi. Kalau pasanganmu masih curiga, masih ngecek handphonemu, gak apa-apa. Karena kepercayaannya butuh dimunculkan kembali. Mungkin kau jengkel, ini pasanganku aku sudah minta maaf kok gak mau balik-balik. Atau gak mau mengampuni segera. Dia sudah mengampuni tapi butuh waktu trust itu kembali di tanganmu. Gak apa-apa kalau harus selalu dicek handphonenya. Selalu dicek kemana engkau pergi. Karena demikian dalamnya engkau telah mengkhianati kepercayaannya. Tetap ada konsekuensi. Tapi jangan berhenti di konsekuensi saja. Ambil tindakan berikutnya, berpuasa, merendahkan diri. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang memulihkan, memberi kesempatan yang baru, diberikannya lembaran yang baru. Karena sejauh timur dari barat, demikian jauhnya dia membuang dosa dan pelanggaran kita. Bukan berarti puasa menghilangkan konsekuensi, tapi puasa akhirnya minta anugerah Tuhan turun atas hidupmu kembali. Dan engkau bisa memulainya kembali dalam lembaran baru. Yang tahun-tahun lampau atau baru masuk sekian hari, tahun 2023 sengaja lakukan dosa. Segera merendahkan diri dalam berpuasa. Ada seorang raja Israel, raja yang jahat namanya Ahab.
Perhatikan apa yang dia lakukan ketika berpuasa. Mari kita buka 1 Raja-Raja 21. Ayat 25 sampai 29. Ada seorang raja yang jahat. Tapi dia mendengar firman Tuhan dan berpuasa, bertobat. 1 Raja-Raja 21, mari kita lihat ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Izabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ada seorang raja Israel Selatan, Israel Utara memimpin 10 suku, ibu kota Samaria namanya Ahab. Meninggalkan Tuhan. Bahkan gak ada raja yang sejahat dia, Alkitab katakan. Dia berbuat keji, dengarkan istrinya gak takut akan Tuhan. Menyembah berhala. Ini raja jahat, raja lalim. Sepertinya tidak ada lagi pengampunan dan anugerah. Tapi ketika Nabi Elia diutus untuk menegur apa yang terjadi, ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, mendengar teguran Tuhan lewat Nabi Elia, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakan kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Perhatikan apa kata Tuhan. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena merendahkan diri, oleh karena puasa. Maka kata Tuhan, aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya. Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Mungkin Anda berpikir, sebentar Pastor Bernard, kok jahat? Dosa papahnya kok anak yang nanggung? Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu melihat anaknya pun tidak takut akan Tuhan. Sehingga bukan kesalahan papa turun ke anaknya, enggak. Tapi anaknya karena gak takut akan Tuhan. Tetap ada murka di sana. Tapi kembali urusan Ahab. Raja jahat ini. Dia merendahkan diri. Dan Tuhan itu gak pernah disogok lewat penampilan luar. Dia tahu isi hati yang paling dalam. Berarti Ahab bertobat merendahkan diri waktu itu sungguh-sungguh. Tuhan mengampuni, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Meskipun Ahab akhirnya juga tidak konsisten di dalam imannya. Dia dengarkan istrinya tak takut akan Tuhan. Istrinya pun binasa. Tapi perhatikan di waktu itu ketika Ahab merendahkan diri. Ada pengampunan, ada anugerah Tuhan. Bapak ibu saudara jangan berhenti di konsekuensi. Memang setiap Anda yang lakukan dosa kesalahan tanggunglah konsekuensinya. Entah nama baikmu buruk, entah kepercayaanmu, pasanganmu belum percaya kembali kepadamu seperti dulu. Entah mungkin yang student nilainya jelek. Tanggung konsekuensinya, tapi jangan tinggal hanya dalam konsekuensi. Rendahkan diri, berpuasalah. Ada beberapa dari Anda baik yang onsite maupun yang live streaming perlu berpuasa. Minta anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang baru untuk kita memulai lembaran baru di dalam Tuhan. Itulah dimensi yang kedua. Kenapa kita berpuasa. Dan dimensi yang ketiga di dalam puasa adalah membutuhkan terobosan. Menemukan jalan buntu, masalah dan tekanan yang melampaui kekuatan serta kemampuan manusia. Sehingga memerlukan mujizat atau pertolongan atau interferensi ilahi daripada Tuhan. Bapak ibu saudara, kekuatan kita terbatas. Kepandaian kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Koneksi kita terbatas. Banyak hal di luar kekuatan kita. Kita butuh interferensi ilahi. Kita butuh terobosan. Apalagi diprediksi orang kan tahun 2023 ini resesi ekonomi, badai besar ekonomi. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa kita berpuasa? Karena kita tahu kekuatan kita gak seberapa. Kita butuh anugerah. Kita butuh terobosan daripada Tuhan. Kenapa orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru di Alkitab tokoh-tokohnya berpuasa. Karena ada sesuatu yang gak bisa ditembus
oleh kekuatan manusia, butuh Tuhan yang campur tangan. Pertanyaannya kalau kita nggak puasa, nggak berdoa, kira-kira Tuhan campur tangan nggak? Ada yang berani jawab Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak puasa Tuhan campur tangan nggak? Saya nggak tahu jawaban 100%-nya. Karena siapa yang bisa nyetir Tuhan, itu kedaulatannya. Tapi kalau saya perhatikan orang-orang yang berpuasa, sebaliknya kalau kita nggak puasa, kita nggak berdoa, entah Tuhan tolong atau enggak, itu kedaulatan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita berpuasa, tokoh-tokoh di Alkitab dicatat kisahnya. Tuhan melakukan terobosan-terobosan yang hebat ketika seseorang atau beberapa orang merendahkan diri dalam berpuasa. Memang saya nggak tahu jawabannya kalau kita nggak puasa apakah Tuhan menolong atau enggak. Tapi orang yang berpuasa, Tuhan lakukan perkara yang ajaib. Minimal 2 cerita saya akan sampaikan kepada Anda. Yang pertama Esther pasal yang keempat. Ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita lihat kisah di Alkitab kemustahilan. Diterobos dengan puasa. Esther 4 ayat 15. Maka Esther menyuruhkan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Di waktu itu, orang Yahudi berhadapan dengan pembunuhan massal. Dan harus Esther sebagai ratu daripada penguasa dunia, Raja Ahasiweros, harus minta kemurahan hati daripada penguasa dunia. Dan bukan hanya orang Yahudi di kota itu saja yang dibinasakan, tapi terancam dibunuh di seluruh negara-negara. Karena waktu itu Raja Ahasiweros memerintah atau menguasai banyak negara di dunia. Bayangkan berhadapan dengan pembunuhan massal. Gak ada jalan keluar. Karena orang yang dekat dengan raja namanya Haman yang merancangkan untuk membunuh orang Yahudi secara massal. Tampaknya gak ada jalan keluar. Gimana caranya mengubah keputusan raja? Seorang ratu pun kalau ketemu dengan raja di waktu itu, kalau raja tidak berkenan, hanya satu saja berlaku undang-undang hukuman mati. Tapi Esther merendahkan diri, dia berpuasa. Dan kita tahu hasilnya, akhirnya raja mengumumkan di seluruh negara yang dikuasai bahwa tidak boleh membunuh orang Yahudi. Dan yang kedua, Haman yang menjadi musuh orang Yahudi, Haman yang menjadi musuh Mordekai, pamannya Esther, malah jadinya digantung di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Saya jadi teringat kitab Yesaya berkata, senjata yang ditempa atas dirimu tidak akan mempan terhadap diri kita, bahkan akan kembali kepada musuh kita. Bukan berarti kita benci musuh kita, karena Yesus mengajar kasihilah musuhmu. Tapi apapun yang dirancangkan oleh musuh tak sanggup menghancurkan kita, tak sanggup membuat kita terpontang-panting, karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kalau tak ada jalan keluar, kalau jalan tampak buntu, bersyukurlah karena kita diingatkan kembali bahwa terobosan ilahi datang dari Tuhan. Dari waktu ke waktu justru kita perlu bersyukur. Kalau kiri kanan depan belakang ada masalah. Karena jalan ke ataslah jalan yang terbuka. Ketika kita merendahkan diri, kita mengizinkan Tuhan melakukan terobosan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Esther berpuasa. Itulah sebabnya ada keselamatan daripada pembunuhan massal bagi orang-orang Yahudi. Yang kedua, di zamannya Yosafat kita lihat 2 Tawarik 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kisah yang kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Seorang raja namanya Yosafat,
Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Yosafat itu raja yang hebat. Dia membangun militernya Israel, dia membangun sistemnya, peralatannya. Bahkan di pasal 19 dia baru mengatur kerohaniannya, imam-imam dan lain sebagainya. Ini raja berpengalaman. Ini raja hebat. Tapi ketika tiga bangsa musuh, Bani Amon, Bani Moab dan orang Meuni menyerang, dia hitung-hitung. Aduh, kita ini kalah jumlah, outnumbers. Dia hitung-hitung kalah ini kita secara perang. Karena gak tanggung-tanggung, tiga musuh itu kompak nyerang. Pernah Bapak Ibu Saudara gak tanggung-tanggung, teman kita, teman kerja kita, bos kita, siapa kita nyerang kita kompak. Padahal kita sudah benar, kalau kita salah, kalau kita dosa harus bertobat. Tapi kalau sudah benar, anggap sebagai ujian. Dan kita perlu lulus di dalam ujian kehidupan. Yang mau lulus katakan amin. Amin, jangan tinggal kelas. Lalu kita lanjutkan ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Wajar takut. Siapa yang gak pernah takut? Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat raja hebat loh. Tapi dia tahu dengan kekuatan dia gak seberapa itu. Dia menyuruhkan seluruh Yehuda, Israel Selatan untuk berpuasa. Dan Anda bisa baca pasal 20 itu. Setelah itu ada nubuatan firman Tuhan. Bahkan di dalam doanya Yosafat berkata begini. Ada laskar besar menyerbu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Seringkali kita gak tahu apa yang kita lakukan. Seringkali kita gak tahu solusi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak tahu solusi, kadangkala kita harus bersyukur di situ. Lalu Yosafat melanjutkan, kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi dia berkata, mata kami tertuju padamu ya Tuhan. Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Dia merendahkan diri dalam berpuasa. Dia sengaja mencondongkan hatinya dan mata rohaninya kepada Tuhan. Dan akhirnya kalau kita baca dalam pasal yang ke-20. 3 bangsa yang sepakat nyerang, Tuhan kacau balaukan. Bahkan Yosafat gak perlu berperang. Mereka datang, malah mereka memuji-muji Tuhan, bersyukur. Lalu di lembah di mana mereka menjarah musuh disebut sebagai lembah pujian. Atau the valley of Berakah. Atau valley of barokah, barokah berkat, berakah berkat, berkat itu pujian. Orang yang mendapat berkat memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan karena tahu Tuhan memberkati dia. Disebut sebagai lembah pujian, lembah berkat. Ketika puasa ada intervensi ilahi. Tuhan yang berperang ganti bangsa Israel. Apa kemustahilan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara? Apa kemustahilan yang kita tahun 2023 alami? Gak apa-apa kiri kanan depan belakang gak ada jalan keluar. Yosafat pun gak tahu jalan keluar. Tapi dia berkata, tapi mataku tertuju padamu ya Tuhan. Kenapa kita berpuasa tahun 2023 dan Yosafat puasa gak sendirian, dia ajak seluruh bangsa Yehuda. Tahukah kita berpuasa awal tahun ini gak sendirian, gak cuma gereja Mawar Sharon Semarang. Puluhan ribu jemaat gereja Mawar Sharon dari Sabang sampai Merauke sampai di luar negeri berpuasa bersama. Kalau sesuatu dilakukan bersama-sama lebih menyenangkan, lebih menguatkan. Betul Bapak Ibu Saudara. Saya suka lari gunung. Kalau lari gunung sendirian ya bisa juga. Tapi kayaknya kok lama ya. Tapi kalau lari gunung bersama-sama kayaknya singkat. Kita sedang berdoa berpuasa bersama-sama. Kita tahu bahwa akan ada terobosan ilahi. Banyak hal di luar kekuatan kemampuan kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Kalau kita menemui jalan buntu, bersyukurlah di satu sisi. Di sisi yang lain tetapi mataku tertuju padamu ya Tuhan. Itulah sebabnya ribuan tahun usia doa puasa itu. Dilakukan oleh tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena terkandung terobosan ilahi di balik puasa itu. Sehingga doa bukanlah merengek atau mengemis kepada Tuhan. Karena kita adalah anak, kita bukan pengemis di hadapan Tuhan. Namun doa adalah yang pertama kesepakatan dan mengaminkan apa yang Tuhan telah sediakan atau janjikan. Perjanjian gimana caranya sah? Ketika pihak satu, pihak dua, tanda tangan di hadapan notaris, di hadapan meterai, setiap lembarnya diparaf, baru sah, deal.
Kalau satu pihak enggak ada tanda tangannya, enggak sah. Sama juga, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menyediakan. Enggak perlu merengek, kita bukan pengemis, kita anak Tuhan. Kita hamba Tuhan. Dia sudah menyediakan. Tapi perlu deal dengan Tuhan, kesepakatan. Caranya apa? Kita berdoa, itu deal dengan Tuhan berarti. Tuhan sudah tanda tangan ribuan tahun lalu. Bahkan jauh sebelum kita belum ada, dia sudah merancang. Butuh tanda tangan kita soalnya. Lewat doa kita berkata kita sepakat. Yang kedua, doa berarti ketekunan yang membuat hati kita senantiasa berjaga-jaga. Kita aware. Hati kita waspada. Yang ketiga, doa membuat hati kita menjadi satu frekuensi dengan hati Tuhan. Kalau satu frekuensi, disitulah jawaban-jawaban doa terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu berdoa meskipun Tuhan sudah tahu apa yang kita mau doakan. Tapi perlu deal dengan kita. Dimensi yang terakhir, dimensi yang keempat dalam puasa adalah mencari kehendak Tuhan. Berpuasa berarti dengan sengaja terpisah dengan dunia serta keinginannya dan memilih terkoneksi dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan melalui berdoa. Dimensi yang terakhir ini bukan karena kebutuhan, bukan karena dosa, bukan karena terobosan. Tapi kerinduan, Tuhan nyatakan isi hatimu. Kami mau ingin kenal pribadimu lebih dekat lagi. Orang mengambil tindakan berpuasa. Itulah yang dilakukan oleh Daniel dalam perjanjian lama. Kalau kita perhatikan Daniel pasal 9 dan 10, Anda bisa baca nanti di rumah. Ada beberapa fakta menarik di dalam doa puasanya Daniel. Demikian, yang pertama ketika Daniel berdoa, jawaban doa itu melalui firman. Di dalam pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Malaikat yang diutus Tuhan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Tuhan menjawab doa dengan memberikan firman. Firman yang kita dengar sanggup mengubahkan keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Informasi yang kita baca dengar gak sanggup mengubahkan kita. Kadang membuat kita takut, iya. Media sosial yang kita lihat gak sanggup mengubahkan kita. Buat kita iri lihat orang lain, iya. Kayaknya temanku tuh jalan-jalan melulu. Aku kok gak pernah jalan-jalan. Lihat media sosial makin iri malah. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan, membalikan keadaan. Ketika Daniel berdoa minta kehendak Tuhan, Tuhan jawab kasih firman. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan persis seperti yang diperintahkan. Fakta yang menarik yang kedua, Daniel itu ketika puasa pantang makanan dan minuman yang sedap. Dalam pasal 10 ayat yang ketiga, Daniel 10 ayat 3. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh atau 21 hari. Puasanya Daniel, makanan yang sedap, minuman yang sedap dia tidak makan minum. Kenikmatan dunia dia tinggalkan. Karena dia melihat berada dengan Tuhan menjadi sebuah kenikmatan di dalam hidupnya. Itu berpuasa yang Daniel lakukan. Fakta yang ketiga, Daniel berpuasa karena hatinya rindu mendapat pengertian dan merendahkan diri. Dia ingin tahu kehendak Tuhan bagi bangsanya. Yang keempat, Daniel berdoa berpuasa, Tuhan menjawab doa sejak hari pertama. Sebetulnya gak perlu 21 hari sejak hari pertama, Tuhan pun sudah jawab doa. Siapa bilang Tuhan perlu berlambat-lambat? Sejak hari pertama nanti Anda bisa baca, itu pasal 10 ayat yang ke-12 sejak hari pertama Tuhan sudah menjawab doa. Ayat 10 sampai pasal 10 ayat 13 terjadi peperangan rohani, ada penguasa Persia, Tuhan mengutus malaikat Mikael untuk berperang dan Gabriel menyampaikan firman. Lalu yang terakhir dalam doa puasanya Daniel ada pelayanan malaikat. Ketika Daniel berdoa berpuasa mencari kehendak Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Sepanjang kita belajar 4 dimensi doa puasa, ini aplikasi yang saya dorong kita kerjakan bersama. Yang pertama, mari terlibat dalam doa puasa 21 hari, mumpung ini baru hari ke-6. Masih ada 15 hari kita berpuasa. Yang lagi berpuasa kuatkan teguhkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Yang belum mari join. Belajar. Yang kedua menghidupi 4 dimensi dalam puasa.
Entah Anda ada di stage mana, yang pasti adalah dimensi yang terakhir, cari kehendak Tuhan juga lewat puasa kita. Yang terakhir banyaklah menabur doa. Karena ini adalah tahun menabur doa dan menuai dengan sukacita. Kembali di dalam Stanford Marshmallow Experiment. Anak-anak yang gak mampu menguasai dirinya dalam perjalanan hidupnya. Karakternya, emosinya labil, nilainya jelek. Berbeda dengan anak-anak yang mampu menguasai dirinya. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika Anda bisa menguasai dirimu, berpuasa. Ketika dagingmu berontak, Anda berkata, enggak, aku mau puasa, berdoa. Betapa ada janji Tuhan yang hebat, yang Tuhan nyatakan sepanjang tahun ini. Masukilah tahun ini dengan benar, dan akhiri dia di dalam kemenangan. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.